Saya Fayana Daviani, penulis 56 buku dan CEO founder dari Self Grow Indonesia. Saya lahir di tahun 2005 dan saya memulai karir saya di tahun 2013 ketika saya berusia 7 sampai 8 tahun. Dan kehidupan saya menjadi seorang penulis sejak tahun 2013 adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kalau saya boleh sedikit cerita dengan teman-teman yang ada di sini, pada tahun 2005 ketika saya lahir, kedua orang tua saya sering sekali membacakan saya buku cerita yang pada awalnya saya tidak pernah expect untuk bisa membaca dan menulis. Mama saya yang ada di depan saya, yang ada di sini, membacakan saya buku cerita pada saat saya masih berusia 3 bulan. Kemudian tahun 2013, saya berusia 7 tahun, saya sudah mulai untuk bisa baca dan menulis sejak usia 3 tahun. Dan ketika saya tahun 2013, saya menemukan salah satu perlombaan menulis dari salah satu penerbit. Kalau teman-teman di sini tahu Kecil-Kecil Punya Karya? Iya, saya salah satu penulis di situ. Dan ketika tahun 2013 itu, terima kasih, saya menuliskan salah satu kisah saya di cerita pendek tersebut. Awalnya saya merasa takut, karena waktu itu usia saya masih 7 tahun. Sedangkan yang menjadi lawan saya pada saat itu, yang juga mengikuti perlombaannya, usianya 11-12 tahun. Di sini ada yang suka ngerasa insecure? Pada tahun 2013, saya merasakan hal yang demikian. Tapi akhirnya dengan modal nothing tulus dulu aja, berani buat nyoba dulu aja, akhirnya saya juara 2 dan itu jadi buku pertama saya sampai dengan sekarang. Dan sejak saya menjadi seorang penulis, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seorang public speaker. Kehidupan saya di tahun 2013 sampai dengan 2024, lebih dari 10 tahun saya berada dalam dunia kepenulisan. Di sini ada beberapa foto-foto saya, dan salah satu tokoh yang akan saya ceritakan hari ini adalah Fayana kecil. Saya akan mengajak teman-teman semua yang ada di ruangan ini untuk sama-sama refleksi akan apa perjalanan yang selama ini saya jalankan. Oke, teman-teman pasti nggak asing dengan kata takut ini. Di sini ada yang takut untuk mencoba hal baru, ada yang takut untuk gagal, ada yang takut mengecewakan ekspektasi orang lain. Iya, ketakutan ini juga dialami ketika saya masih berusia 7 tahun, bahkan sampai dengan sekarang. Usia saya sekarang 19 tahun, saya adalah mahasiswi di Fakultas Teknik di program studi Teknik Industri di Universitas Indonesia. Dan gak ada nyambungnya sama sekali dengan kehidupan sosial saya menjadi seorang penulis. Dan di sini saya akan sama-sama memberikan insight saya kenapa TEDx TSM hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait dengan unlocking potential. Karena sampai detik ini pun saya masih discovery kira-kira saya potensinya ada di mana. Tapi di sini kita akan sama-sama belajar. Ketakutan ini teman-teman, itu harus diseimbangkan dengan harapan. Ketakutan itu ibarat rem dan harapan itu ibarat gas. Ketika teman-teman semua memiliki ketakutan tapi tidak ada harapan di situ, apa yang terjadi? Teman-teman tidak bergerak, teman-teman tidak berjalan. Begitu juga dengan Fayana kecil di tahun 2013, kalau dia tidak melawan rasa takutnya pada saat mengikuti perlombaan menulis dari KKPK itu, mungkin sekarang dia nggak ada di sini di depan teman-teman hebat yang ada di ruangan hari ini. Kemudian, kalau misalnya hanya ada harapan, tapi teman-teman tidak punya rasa takut, mungkin tidak ada rem, tidak ada pemberhentian teman-teman untuk refleksi dan evaluasi diri. Maka dari itu, takut itu bukan suatu hal yang sangat-sangat menyeramkan. Sehingga ketika teman-teman semua memiliki rasa takut itu, it's okay. Dan ini adalah salah satu tahapan pertama yang saya rasakan juga ketika saya menjadi seorang penulis dan berjalan sampai dengan sekarang. Kalau misalnya ditanya, kamu mau jadi apa? Jawabannya nggak tahu. Cita-cita kamu mau jadi apa? Jawabannya nggak tahu. Siapa yang masih pernah merasakan hal ini? Iya, saya pun juga sering sekali mendapati hal-hal seperti ini dalam kehidupan saya. Tapi setiap manusia dilahirkan atas ketidaktahuan. Sekalipun Albert Einstein, Thomas Alva Edison, teman-teman mengetahui tokoh-tokoh tersebut ya, itu
itu mereka dilahirkan atas ketidaktahuan. Sekalipun Thomas Alva Edison, teman-teman, yang menjadi orang terpintar di dunia, Albert Einstein yang juga menjadi orang terpintar di dunia, pernah satu waktu akhirnya Albert Einstein ini pulang, kemudian dia membawa surat dari gurunya, kemudian diberikan kepada mamanya, kepada orang tuanya. Kemudian dia bilang, ini dapat surat dari guru saya. Akhirnya mamanya bilang dan membaca, oh kamu orang yang jenius, kamu nggak bisa sekolah di sekolah yang kamu itu. Akhirnya dia keluar, dia drop out, dan orang tuanya mengajarkan Albert Einstein di rumah sendiri. Hingga pada akhirnya orang tuanya ini meninggal, dan ketika Albert Einstein ini pulang, kemudian dia ke rumah orang tuanya yang lama, dia menemukan surat yang waktu itu diberikan kepada mamanya. Dan setelah dia lihat lagi, ternyata isi suratnya adalah dia adalah orang yang idiot, bukan jenius. Jadi orang tuanya berbohong terhadap dia. Ketidaktahuan ini harus menemukan guru yang tepat agar teman-teman bisa berkembang. Dan guru yang tepat itu adalah pengalaman yang nantinya harus teman-teman coba. Setiap dari kita itu berawal dari ketidaktahuan. Dan untuk bisa menjadi tahu, kita perlu untuk trial and error. Dan kita bakal bahas di sini juga. Tarik ulur zona nyaman. Mungkin beberapa ada yang senyum-senyum, ini berhubungan dengan hubungan romansa teman-teman juga ya. Tapi kalau misalnya tarik ulur di sini adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar zona nyaman, comfort zone, sometimes comfort is killing potential, teman-teman. Terkadang zona nyaman itu membunuh potensi kita. Ketika kita sudah berhasil, kemudian kita berada pada zona nyaman dan kita berhenti di zona nyaman itu, kita puas terhadap diri kita sendiri, tidak ada perubahan yang akan terjadi. Siapa di sini yang masih susah untuk keluar dari zona nyamannya? Ada beberapa yang angkat tangan. Karena segelintir orang itu takut keluar dari zona nyamannya karena mereka takut perubahan. Padahal hanya satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini, yaitu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu akan selalu terjadi, teman-teman. Dan di sini kita perlu untuk menarik ulur zona nyaman kita. Agar apa? Agar kita selalu berkembang, agar kita selalu berubah menjadi arah yang lebih baik. Kemudian ini yang selalu saya gaungkan juga. Gagal bukan aib. Banyak sekali orang-orang yang takut untuk gagal, takut untuk mencoba, karena mereka takut dilihat sama orang lain gagal. Padahal ketika kita lihat, teman-teman, setiap orang itu punya masa gagalnya sendiri-sendiri. Ada juga teman saya yang bilang bahwa gak apa-apa saya gagal asal jangan dilihat sama orang lain. Padahal sebenarnya gagal itu bukan aib. Dan saya selalu percaya bahwa if you get what you want, it's God direction. But if you don't get what you want, it's God protection. Saya akan sangat bahagia ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi saya akan jauh lebih bahagia ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, karena yang berarti terjadi adalah jalan Tuhan yang sebenarnya. Dan itu pasti akan jauh lebih baik. Jadi ketika teman-teman semua gagal, bukan berarti teman-teman adalah orang yang gagal selamanya. Saya punya satu kisah gagal saya, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman yang ada di sini. Saya mengikuti kegiatan konferensi penulis cilik Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Ini adalah agenda yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Dan selama 4 tahun saya mengikuti konferensi ini, saya mewakili Provinsi Jawa Barat, dan selama 4 tahun ini saya tidak pernah juara 1 tahun pun. Tapi apakah itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa saya adalah penulis yang gagal? Belum tentu. Dan itu yang juga akan terjadi pada diri teman-teman. Mungkin sekarang kita belum berhasil, kita belum menemukan potensi diri kita. Tetapi ketika kita gagal, ketika kita jatuh, akan ada suatu hal yang kita pelajari. Di sini sebenarnya yang terakhir adalah mulai dan konsisten. Banyak sekali orang-orang yang bilang, salah satu cara kamu untuk bisa unlocking potential adalah mulai aja dulu. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita aja nggak tahu mau mulai apa? Maka dari itu, di sini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman dari Vayana kecil adalah berani untuk mencoba, jangan pernah
puas dengan pencapaian apapun yang sudah teman-teman ambil. Jangan pernah takut dengan gagal, karena gagal bukan aib. Dan mulai aja dulu. Mulai dari hal-hal yang memang teman-teman sukai, mulai dari hal-hal yang memang teman-teman inginkan, dan jangan pernah takut kalau misalnya teman-teman punya harapan. Karena takut harus berjalan beriringan dengan harapan. Maka dari itu, di sini sebenarnya ada tulisan mulai dan konsisten, tapi gimana caranya untuk bisa konsisten? Nantikan TEDx TSM saya selanjutnya. Mungkin boleh minta tolong ke panitia karena sesi saya hari ini sudah selesai. Saya Fayana Deviani, a long life journey. Thank you so much for your attention.